Halo semua. Berhubung dengan undangan beberapa pengunjung muslim kepada saya untuk mengkaji Al-Quran dan masuk Islam, saya berusaha mencari kebenaran di dalam Islam, dan akhirnya saya menemukan satu alasan yang bagus untuk masuk Islam, yaitu banyak orang yang berkata bahwa sains membuktikan kebenaran Al-Quran. Jadi pada video ini, kita akan membuktikan kebenaran Al-Quran dengan sains. Oke, kita mulai ya. Nah, saya sudah coba cari apa sih maksudnya sains membuktikan kebenaran Al-Quran. Dan akhirnya, saya menemukan buku ini. Judulnya Quran dan Sains dalam Kajian. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tebalnya 804 halaman, dan bisa di-download oleh teman-teman pada link yang ada di bawah video ini. Buku ini bebas royalti dari pengarang dan penerjemahnya, jadi teman-teman silakan download dan memperbanyak secara gratis. Ini adalah perbandingan ukuran antara buku Quran dan Sains dalam Kajian dengan buku Matius Tanpa Ragi. Jauh lebih besar dan tebal. Karena buku ini sangat tebal, jadi saya nggak mungkin membacakan semuanya. Oleh karena itu, pada video ini kita hanya akan melihat sebagian isinya aja. Kalau teman-teman ingin lihat lebih lanjut, silakan baca sendiri ya. Nah, kita mulai dengan klaim pertama yang tertulis di dalam buku ini. Pada bab 6, halaman 131. Di sini dikatakan, di dalam Al-Quran yang diturunkan 14 abad silam, di saat ilmu astronomi masih terbelakang, mengembangnya alam semesta digambarkan sebagaimana berikut ini. Al-Quran surah 51 ayat 47. Dan langit itu kami bangun dengan kuasa dalam kurung kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Nah, ini yang namanya sains membuktikan kebenaran Al-Quran. Pada abad ke-20 ini, sains mengeluarkan teori Big Bang, dan 14 abad yang lalu, Al-Quran sudah menyatakan bahwa Allah meluaskan langit pada Al-Quran, surah 51 ayat 47. Keren kan teman-teman? Klaim yang digunakan untuk membuktikan kebenaran Al-Quran adalah teori Big Bang. Untuk mempercepat pembahasan, saya tidak akan menguji kebenaran teori Big Bang. Soalnya, kalau teori Big Bang salah, untuk apa kita bahas lebih lanjut? Betul kan? Jadi sekarang kita sepakat aja dulu bahwa teori Big Bang adalah benar. Setuju ya? Nah, jika kita baca buku Quran dan Sains dalam Kajian, terdapat argumen-argumen yang bersumber dari Alkitab dan hadis. Karena pada video ini kita mengkaji Al-Quran, jadi kita abaikan referensi ayat-ayat dari Alkitab dan hadis. Oke? Sekarang kita lihat lebih lanjut ayat-ayat Al-Quran yang direferensikan di dalam buku Quran dan Sains dalam Kajian. Yuk kita baca ini. Al-Quran surah 21 ayat 104. Dalam kurung ingatlah pada hari langit kami gulung, seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Dalam kurung suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh kami akan melaksanakannya. Hah? Menggulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Berarti Al-Quran mempunyai pandangan bahwa langit itu bentuknya seperti kertas dong. Nah, ini mungkin cuma salah persepsi kan? Mungkin kita salah memahami surah 21 ayat 104. Yuk kita kaji lebih lanjut. Al-Quran surah 39 ayat 67. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Di sini kita melihat lagi kata langit digulung. Jadi sekali lagi kita lihat bahwa sudut pandang Al-Quran, langit itu seperti wallpaper. Jadi meluasnya langit di dalam Al-Quran surah 51 ayat 47, artinya adalah seperti orang membuka gulungan wallpaper dan menempelkannya pada dinding.
Kalau udah selesai, tinggal dicabut dan digulung lagi. Bukan seperti teori Big Bang yang berkata bahwa alam semesta adalah ekspansi dari satu titik. Al-Quran surat 81 ayat 1. Apabila matahari digulung. Waduh, matahari pun digulung. Ini eh, ini berarti matahari juga dianggap bisa digulung seperti stiker dong. Aduh, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi deh. Teman-teman yang muslim tolong bantuin saya ya. Ada gak sih ayat di Al-Quran yang berkata bahwa langit tidak digulung seperti kertas? Ini gawat nih. Karena tadi kita udah sepakat bahwa teori Big Bang adalah benar. Jadi, sekarang kita terpaksa harus berkata bahwa Al-Quran salah berdasarkan teori Big Bang. Gimana nih teman-teman? Gini aja deh teman-teman. Gak apa-apa. Sekarang kita abaikan dulu teori Big Bang, oke? Dan sekarang kita cari lagi ayat Al-Quran yang lain yang dibuktikan kebenarannya di dalam sains. Masa sih nggak ada ayat Al-Quran sama sekali yang benar berdasarkan sains? Pasti ada dong sains yang membuktikan kebenaran Al-Quran. Iya kan? Yuk kita cari lagi referensi yang lain. Nah, di dalam buku Quran dan Sains dalam Kajian, halaman 152, terdapat referensi Al-Quran surah 18 ayat 86. Supaya kita nggak salah paham tentang Al-Quran surah 18 ayat 86, jadi kita baca mulai dari Al-Quran surah 18 ayat 83 sampai 86. Dan mereka bertanya kepadamu dalam kurung Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya. Jadi Allah menyuruh Muhammad untuk menceritakan seseorang yang bernama Zulkarnain. Dan bukan hanya itu, Allah mendikte Muhammad apa yang harus dikatakan kepada orang-orang yang bertanya tentang Zulkarnain. Jadi jelas ini adalah wahyu dari Allah, jelas bahwa informasi yang diberikan kepada Muhammad berasal dari Allah. Iya kan? Kita baca lebih lanjut ya. Sungguh kami telah memberikan kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya dalam kurung untuk mencapai segala sesuatu. Maka ia pun menempuh suatu jalan. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya dalam kurung matahari, terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum dalam kurung tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan dalam kurung mengajak beriman kepada mereka. Aduh, matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Setahu saya tidak ada sama sekali sains yang berkata bahwa matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Gimana nih? Udah kita skip aja deh. Kita cari lagi ayat Al-Quran yang lain ya. Al-Quran surat 80 ayat 17 sampai 19. Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. Dari apakah dia dalam kurung Allah menciptakannya? Dari setetes mani. Dia menciptakannya lalu menentukannya. Nah, ini dia sains yang membuktikan kebenaran Al-Quran. Mantep kan? Allah Maha Tahu. Dari apakah Allah menciptakan manusia? Dari setetes mani. Betul kan? Coba teman-teman belajar biologi. Biologi juga sains kan? Betul kan manusia berasal dari setetes mani? Hah? Bukan. Manusia berasal dari sperma dan ovum. Tapi ini Quran. Quran berkata bahwa manusia berasal dari setetes mani. Ini Al-Quran loh. Allah yang ngomong loh. Allah kan Maha Tahu. Allah kan gak mungkin salah. Gak mungkin kan Allah lupa menyebut sel telur di dalam Al-Quran. Gimana dong? Masa Al-Quran salah lagi? Aduh, saya nyerah deh. Saya nggak menemukan bahwa sains membuktikan kebenaran Al-Quran. Semakin saya cari,
saya semakin menemukan bahwa sains membuktikan kesalahan Al-Quran. Jadi mendingan saya stop aja deh. Daripada semakin saya cari, semakin ketemu kesalahan Al-Quran. Teman-teman tolong bantuin saya cariin deh sains mana yang membuktikan kebenaran Al-Quran. Ini buku Quran dan Sains dalam kajian karangan Christian Prince, tebal banget. Ada 804 halaman. Teman-teman silakan download dan baca sendiri ya. Kalau teman-teman lebih suka baca dalam bentuk buku, silakan print sendiri atau gantiin ongkos cetak dan ongkos kirim di tokopedia.com/openbiblika. Oke? Jadi gimana nih teman-teman? Saya benar-benar sungkan nih. Teman-teman ngajakin saya masuk Islam, tetapi semakin saya mau masuk Islam, semakin saya menemukan alasan untuk mengajak teman-teman keluar dari Islam. Katanya sains membuktikan bahwa Al-Quran benar, ternyata sains membuktikan bahwa Al-Quran salah. Coba kamu pikir benar-benar, alasan apa lagi yang kamu punya untuk tetap di Islam? Kamu takut masuk neraka karena meninggalkan Islam. Yuk kita baca ini. Al-Quran surah 19 ayat 71. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Ini Al-Quran ya, kitab sucinya umat muslim. Di situ jelas tertulis kamu, bukan mereka, bukan semua manusia. Kamu. Jadi ayat ini adalah ayat untuk kamu yang muslim, bukan untuk yang non-muslim. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang muslim yang tidak mendatangi neraka. Jadi kamu yang muslim sudah ditetapkan untuk mendatangi neraka. Kita baca satu ayat berikutnya ya. Al-Quran surah 19 ayat 72. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalam kurung neraka dalam keadaan berlutut. Kita lihat sama-sama di sini tidak ada kata surga sama sekali dan tidak ada kata akan dikeluarkan dari neraka ya. Yang ada malah kata-kata dalam keadaan berlutut. Pernah gak sih kamu bertanya-tanya kenapa ayat ini gak tulis aja dengan jelas? Kemudian kami akan membawa orang-orang yang bertakwa ke dalam surga dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka. Selesai kan? Jelas kan? Kenapa mesti tulisnya seperti ini? Nggak ada kata surga sama sekali, nggak ada kata akan dikeluarkan dari neraka, yang ada malah tertulis dalam keadaan berlutut. Dan orang-orang zalim di antara kamu akan dibiarkan di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Kamu yang bertakwa akan diselamatkan dari dalam keadaan berlutut di dalam neraka. Artinya, kalau kamu dibiarkan berdiri atau jongkok di dalam neraka, kamu udah bisa dikatakan sebagai orang-orang bertakwa yang diselamatkan. Kamu nggak berlutut di dalam neraka. Kamu berdiri di dalam neraka. Jadi untuk apa kamu yang baik masih tetap beragama Islam? Cuma gara-gara Islam mengajarkan menyembah satu Tuhan. Gini, untuk apa menyembah satu Tuhan kalau Tuhan yang disembah itu adalah Tuhan yang salah? Tuhan yang bahkan nggak tahu bahwa manusia berasal dari sperma dan ovum, bukan dari setetes mani. Nah, saya tidak memaksa dan saya tidak mengajak ya. Saya cuma mau menanyakan apa yang ada di dalam hati nuranimu. Apakah kamu mau tetap di Islam atau kamu mau keluar sekarang? Kalau kamu mau keluar dari Islam, katakan saya keluar dari Islam
ketika saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Saya keluar dari Islam. Oke? Selamat buat teman-teman yang udah keluar dari Islam. Kalau teman-teman mau bertanya tentang Kristen, silakan nonton dulu video-video yang ada di playlist tentang Kristen atau playlist tentang Yesus yang ada di channel ini ya. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya memberkati kita semua. Haleluya, 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 haleluya. Ta'lin Yesua, ta'lin Yesua, ملك واحد على كل حياتي. قلبي هيغذي للمسيح، وبصوت الحمد راح أشهد له تثبت صلاتي. غني يا نفسي للمسيح، عمري وحياتي، كل أهدافي للمسيح، للمسيح. كل يوم أجيله أستنى أشوفه في الأمجاد، في الأمجاد. أنا بحضر بتمجد ليك، بجد ليك، بجد ليك. أنا بحضر بتمجد ليك، بجد ليك، بجد ليك. هاليلويا، 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 هاليلويا. بعلن يسوع، بعلن يسوع، ملك واحد على كل حياتي. قلبي هيغني للمسيح.